Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 19 Juni 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di F-Talk edisi terakhir. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, ya, mungkin sudah banyak yang menunggu trade vesting ya. Kemarin promo sebelumnya adalah promo untuk ex-member kami yang ingin rejoin di bulan Juni. Dan karena itu sudah selesai, kami memberikan kesempatan untuk member baru yang benar-benar baru, ya, ataupun yang juga ex-member pengen rejoin pakai promo ini juga bisa, ya. June trade vesting ya untuk PTR dan Pierce 12 bulan, masing-masing 12 bulan ya. Jadi ini diskon 50%, jadi ini adalah penawaran yang salah satu yang terbaik di bulan kemarin dan dalam waktu 1 hari ya. Itu sudah langsung selesai karena sekarang rata-rata sudah booking dulu karena promonya habis, kemudian booking untuk promo selanjutnya. Dan ini pun sebenarnya ada 10 penawaran, tapi cuma ada sekarang ini kalau nggak salah tinggal 6 karena sudah di booking 4 orang sebelumnya. Jadi silahkan ya. Trade vesting ini terbatas hanya untuk kira-kira 6 atau 5 orang lagi untuk join PTR dan Pierce. Kalau Anda pengen juga trading sekaligus investasi bersama kami di private trading room dan juga Pierce syariah ya, untuk saham-saham syariah, silahkan join di promo penawaran kali ini ya. Baik, itu aja, kita langsung mulai dari pembahasan ISG. Hari ini ISG relatif tidak bergerak, flat ya, ditutup minus 0,19%, nyaris candlenya adalah candle netral seperti yang kami sampaikan di Stockholm minggu ini, bahwa ISG akan cenderung flat ya, dan ya kemungkinan masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Dan ini adalah kondisi yang kembali menantang ya, karena ketika konsolidasi seperti sekarang ini akan muncul false signal, dan apabila kita tidak hati-hati ya itu akan membahayakan trading kita. Maka dari itu ya kita harus selektif dan memilih saham-saham mana yang kira-kira bisa perform ketika market tidak bergerak atau turun gitu ya. Oke. Jadi sementara ini masih sama dengan pembahasan kemarin di Stockholm ataupun di F-Talk edisi kemarin. Oke, kita yang pertama, Pak, untuk promo member baru kapan ada? Kemarin saya nggak bisa ikutan kata admin untuk rejoin. Sekarang ada trade vesting, silahkan Anda hubungi admin di WA ataupun di Telegram. Karena ini terbatas, silahkan hubungi. Siapa tahu Anda masih dapat kebagian. Kemudian lanjut dari Pak Beni, view IMPC. Chart saya belum sinkron, tadi pagi beli ikut Stockholm, agak telat dikit nggak apa-apa, penting cuan kayak biasa, Stockholm emang top. Ini ada 2 ya IMPC. Sempat ragu tadi pagi mau beli IMPC, kok YF rekomendasi saham yang mau dividen di luar kebiasaan. Ada apa nih Pak? Kok IMPC bisa naik kencang? Untung saya beranikan diri, beli tadi, yakin rekomendasi YF kecil kemungkinan gagal, apalagi Stockholm top semua. Oke, kita coba lihat. Jadi ketika ISG ya, lagi-lagi ya Anda mungkin sudah tahu kemarin Awan, kemudian sebelum-sebelumnya Pani, PTSN dan sebagainya selalu perform di Stockholm, dan Stockholm mungkin ini minggu ke-7 Stockholm selalu achieve dan mencapai target. Ini adalah saham yang kita pilih minggu ini adalah IMPC, dan hari ini Anda lihat IMPC sahamnya seperti apa. Kebetulan hari ini IMPC stock split dan dividen, jadi 2 corporate action dan private trading room untuk pertama kalinya berani merekomendasikan saham yang dividen saat ex-date, dan kami dengan percaya diri merekomendasikannya tanpa keraguan sedikit pun. Karena ya sekali lagi ya, ketika kita merekomendasikan sebuah saham tentunya tidak asal-asalan, ada perhitungannya, risk dan rewardnya berapa, kira-kira kemungkinan kecil seperti apa, kemungkinan besar seperti apa ya, sampai dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ya, itu sudah kita siapkan. Namun lagi-lagi ya, ini adalah sifatnya rekomendasi ya, Anda boleh Anda coba, boleh Anda ikuti ataupun tidak Anda ikuti, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah menunaikan tugas mencari saham terbaik untuk dibeli oleh member kami di private trading room melalui Stockholm ataupun di hotlist di Telegram kami yang setiap hari ya gitu. Jadi
Tentunya stock call Bapak Ibu bisa cek, member PTR bisa cek stock call, mungkin stock call 7 kali berturut-turut ya. Yang fantastis kemarin Awan ya, yang naik berapa persen ya, banyak lah, silahkan dilihat ya. Dan ini ya saham, mungkin saham satu-satunya saham yang kita rekomendasikan saat dividen ya, saat dividen. Dan artinya member kami yang ikut beli dapat dividen plus capital gain yang fantastis ya, karena ini kenaikan hari ini ya harus disyukuri dong, karena Anda lihat sendiri marketnya seperti apa. Nah ini pun di TradingView pun ini tidak sinkron ya, belum sinkron gitu ya. Jadi ya gimana ya, kita juga kemarin kita masih menggunakan chart di TradingView itu harganya masih 3.900. Namun di sini Anda harus cermati ya, ini adalah harga trading plan-nya, ini adalah harga setelah stock split. Jadi Anda harus teliti itu, jangan asal-asalan beli. Di sini juga sudah ada target-targetnya. Hari ini MPC naik berapa persen ya? Dari 350 naik ke 400, artinya sudah naik sekitar 20% lebih ya. Gitu. Jadi ya kita lihat di apa namanya? TradingView belum adjust, dan sekali lagi ya kita memang menggunakan TradingView ya, jadi ya chartnya seperti apa, seperti ini ya. Nah kita anggap sekarang ini harganya di 4.000 berapa tadi, TP-nya kira-kira di 4.000 sekian ya. Jadi kita tentunya mengacu pada technical. Kenapa kok private trading room berani merekomendasikan saham ini? Tentunya kita tidak asal-asalan ya. Pertama pasti sistem yang sudah mengkonfirmasi ya, ketika saham ini dividen seperti apa perilakunya. Jadi bagaimana transaksinya juga diperhatikan, apakah akan menarik atau tidak. Tentunya setelah stock split tentu saja itu adalah daya tarik ya, namanya stock split, barangnya akan semakin banyak. Bukan stock split itu bukan saham nilai sahamnya jatuh, bukan, tapi harga sahamnya dipecah dan saham yang beredar juga semakin banyak gitu ya. Ini tadi ada yang sangat fatal, pemula sekali nggak tahu apa itu stock split. Jadi dikiranya sahamnya itu turun dari 3 ribuan atau 4 ribuan turun ke harga 400 sehingga dia takut gitu ya. Ini sangat apa ya, basic sekali. Anda harusnya kalau join PTR ataupun Peer dan Peers harus tahu itu apa stock split, apa itu dividen. Jangan sampai Anda join nggak tahu itu, dan kita nggak akan ngajarin. Memang layanan kami mohon maaf ya, tidak untuk pemula ya. Jadi kalau Anda sudah tahu basic-basicnya, mungkin Anda bisa join. Tapi kalau Anda belum tahu apa itu stock split, Rakisu tidak tahu, dividen tidak tahu, jangan dulu join. Nanti Anda mubazir, nggak bisa ngikutin gitu loh ya. Jadi itu sangat basic dan sangat harus tahu gitu loh, apa itu stock split, apa itu RUPS, apa itu dividen, apa itu capital gain, apa itu yang macam-macam istilah-istilah di market, itu harus tahu dulu ya. Jadi jangan sampai tidak tahu Anda join. Mungkin ya sebenarnya murah ya, untuk layanan kami sebenarnya termasuk murah dengan apa yang Anda dapatkan. Anda bisa konsultasi, Anda dapat rekomendasi saham IMPC seperti saham IMPC ini yang market nggak bergerak atau turun, justru dia malah naik padahal dia lagi dividen. Ya murah, menurut saya itu sangat murah ya. Di luar sana ya saya bisa klaim satu-satunya layanan yang berani memberikan transparan, rekomendasinya selalu memiliki track record yang jelas ya, gitu ya. Konsultasi yang fast respon ketika jam market dan ketika jam kerja tentunya. Kalau hari Sabtu Minggu ya mohon maaf ya, kita yang jawab bukan robot, kita yang jawab manusia. Jadi ya mohon dimaklumi. Jadi hari Senin sampai dengan hari Jumat atau jam kerja ya pasti akan ada fast respon, mendapatkan konsultasi-konsultasi terkait portofolio dan sebagainya. Sehingga ya yang terjadi adalah saat ini orang itu hanya melihat profitnya aja, padahal Anda bisa mendapatkan value yang lain seperti konsultasi. Itu sangat penting sekali ya. Nah kembali ke MPC ini, kenapa kok kita berani? Anda lihat dividen-dividen sebelumnya ya, MPC itu seperti apa. Mungkin Anda akan bisa menempatkan posisi Anda sebagai YEF ya. Nah, ini yang milih tim kami ya, bukan saya ya. Jadi tim yang menentukan, saya bebaskan mereka mengikuti sistem. Jadi ya hasilnya Anda bisa lihat sendiri ya. Dan saya pelajari juga, memang dividen tidak akan berpengaruh ke harga sahamnya. Karena apa? Seperti yang kami jelaskan kemarin ketika kita membahas dividen DRMA, kemudian Saraswati, kemudian ISPAK ya.
Kenapa? Karena DPR kecil dan growth-nya masih bagus. Ini kita sedikit melenceng ke fundamental, sehingga itulah yang tidak menjadi masalah. Investor tetap ingin hold dan beli tambah karena apalagi ada stock split. Gitu, stock split sangat menarik, bukan malah ditakuti gitu ya. Stock split harganya semakin menarik, saham yang beredar semakin banyak, bukan mungkin karena tadi ya ada pemecahan nilai, sehingga misalkan Anda punya 10 lot ya, kemudian stock split 10 kali, berarti Anda punya berapa ya, kali 10 gitu ya. Jadi jangan sampai Anda salah pemahaman itu ya gitu. Jadi kenapa kok kita pilih, ya jelas IMPC DPR kecil, kemudian dividennya tidak pernah berpengaruh jelek ke sahamnya, plus stock split. Jadi tim kami sangat percaya diri saham ini akan achieve bahkan dalam hari pertama. Di hari pertama rekomendasi kami. Saham ini tidak langsung naik tadi ya, sempat turun dulu ke 350-an karena ya setelah stock split mungkin agak kaget marketnya, dan itu ya sangat-sangat nyaman untuk dibeli, dan baru naik di sesi kedua gitu ya, baru orang ngeh, oh IMPC bagus nih gitu ya. Jadi selamat buat yang beli, dan bagi yang mungkin ragu nggak masalah, Anda nggak harus ikut semua rekomendasi kami, Anda perlu juga membangun aturan-aturan sendiri. Tapi yang jelas apa yang kami rekomendasikan semuanya adalah hasil dari proses yang panjang, tidak sembarangan, semua dikalkulasi dengan baik ya, tidak asal-asalan gitu ya. Oke, jadi seperti itu kenapa kok kita berani merekomendasikan IMPC. Dan hari ini sudah terbukti, Yev membuktikan kembali ya di private trading room. Tolong bahas GPRA, berapa target upside untuk jangka menengah? Terima kasih. GPRA juga salah satu saham Stockholm minggu lalu. Oke. Jadi sebelum IMPC minggu lalu kan ada Stockholm. Nah, ya. Kenapa kok Stockholm dibilang top? Karena tidak pernah, sementara ini ya, dalam beberapa minggu terakhir ini, alhamdulillah kita syukuri selalu berhasil. Ya, ini kita coba buka edisi 11 Juni. Ya, ini adalah GPRA dan sudah achieve TP1 ya, berarti sekarang ini menuju TP2. Untuk jangka pendek 119 sudah tercapai, 133 adalah selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya jangka menengah, tentunya untuk view jangka menengah kita tidak menggunakan time frame daily ya, kita akan menggunakan time frame weekly ya. Nah, kalau kita cermati saham ini jangka menengah bisa naik hingga ke 172% gitu ya. Tapi ya namanya jangka menengah, Anda nggak bisa besok ke sana, pengennya ke sana besok gitu ya. Ya kita harus realistis juga kalau kita menafsirkan jangka menengah ya ke sana. Tapi kalau jangka pendek tadi yang ada Stockholm ini ya sudah di TP1 jelas ya, dan TP2-nya adalah 133 saat ini. Jadi selamat juga yang punya GPRA ya. GPRA kita rekomendasikan di harga 114 dan sempat turun juga ke 113, 112. Jadi ya menurut saya rekomendasi kami sangat mudah untuk diikuti, tergantung orangnya yakin atau tidak membelinya ya, dalam membelinya gitu ya. Kalau yakin ya pasti dapat gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, malam Pak, mohon bahas Goto untuk trading, kelihatannya volume tinggi. Kira-kira kenapa ya? Kemarin kan kita sudah bahas itu ya, ketika dia lompat di penutupan bulan ya. Dan untuk transaksi sendiri sebenarnya relatif udah normal ya, tidak ada yang terlalu mencolok di saham ini setelah dia lompat kodok di saat penutupan, karena ada penyesuaian indeks MSCI, jadi itu sangat wajar. Dan saham ini sekarang ini masuk ke fase konsolidasi dan volumenya mengecil ya. Untuk saat ini dia memang fasenya masih fase konsolidasi ya, jadi tidak ada yang spesial. Untuk pergerakan teknikalnya sekarang ini mengarah ke resist ini 130-an mungkin ya arahnya ke sana. Namun ini yang perlu dicermati, transaksinya yang kita klarifikasi di sini ya, tidak besar, hanya sekali itu pada tanggal 31 Mei itu aja. Dan itu pun terjadi di penutupan ya. Jadi ya udah gitu ya. Oke. Bagaimana teknikal dari Harum? Ini ada dua ya, mohon dibahas Harum, tapi ini nggak ada penjelasannya, jadi kita akan fokus ke teknikalnya Harum. Jadi Harum sudah kita bahas juga kemarin ketika kita membahas saham-saham tambang, saham energi. Target pullback kita sudah tercapai bahkan lebih, dia di EMA 60 dan saat ini
untuk target pullbacknya sudah tercapai semua. Jadi ya idealnya saham ini akan berproses turun kembali. Yang terdekat kemungkinan dia akan menguji kembali support 1300. Apabila ini dilewati berarti ini sudah terkonfirmasi sebagai lower high baru, dan ekstensinya gitu ya, itu di bawah sini ada di 1005 atau 1000 lah ya. Jadi ini adalah target ekstensi. Tentunya ada prosesnya ke sana ya. Jadi nggak ujuk-ujuk besok ke sana, enggak ya. Ada proses-prosesnya dulu. Jadi ini mungkin pullback saat ini di harga 1400-an ini adalah mungkin kesempatan untuk apa? Untuk exit ya. Seperti itu. Jangan sampai nanti turun sudah di 1000 baru bertanya kapan waktu yang tepat untuk exit. Nah, Anda kemarin kemana aja gitu. Seperti kemarin misalkan ada Adaro sebelum turun ke bawah 2000 gitu ya, atau Indo Tambang itu sudah dibahas berkali-kali jadi judul juga gitu ya. Nah ini kita juga sudah kasih tahu, jangan sampai ada pertanyaan lagi ketika harganya sudah di bawah gitu ya. Tentunya ada proses ke sana, maka dari itu jangan sampai Anda sia-siakan. Misalkan Anda punya barang di atas, Anda tidak tahu ini adalah pullback ya gitu. Lagi-lagi ya, Anda nggak perlu mengikuti apa yang saya katakan, Anda pertimbangkan saja track record kami ya gitu. Oke, terakhir ini karena nggak ada yang lain ya, kita bahas apa adanya yang ada di kolom komentar ya. Bisa tolong dibahas saham PTSN dari segi teknikalnya, jangka pendek dan untuk tujuan trading. Oke, kita lihat. Untuk PTSN ini setelah kemarin dia turun, ini adalah V ya, V yang cukup agresif, dan ini cocoknya memang untuk swing trade. Maka dari itu untuk saat ini dia cenderung di area support ya. Dan kalau misalkan kita mau swing trade di saham ini ya, pastikan saham ini sudah keluar dari resist, breakout dari resist dulu di 214 ini, baru kita akan lihat potensi swing yang lebih baik ya, karena saham ini flat ya di sini, dan volume transaksinya Anda perhatikan. Volume transaksi ini adalah konfirmasi konsolidasinya. Kalau namanya saham lagi konsolidasi, volumenya sepi, jangan dipaksakan masuk. Nanti Anda bisa mendem di situ, bisa bosen di situ dan sebagainya. Maka dari itu, karena trading ya, kita butuh profit yang cepat, pergerakan yang lebih cepat. Kalau bisa kena cut loss ya udah kena cut loss, tapi jangan lama-lama supaya uangnya muter gitu kan trading. Jadi harus breakout dulu di atas 212 ke atas, tutup di atas sana, berarti swing naiknya akan dimulai lagi. Saat ini belum. Oke, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan di sini tidak sebuah mutlak benar semua. Anda perlu menganalisa lagi, Anda perlu membuat trading plan. Kalau Anda trading, kalau Anda investor, harus dicek fundamentalnya, dianalisa lagi fundamental, karena plan jangka panjang itu harus mendasar, harus dilihat bagaimana bisnisnya, harus bagaimana lihat laporan keuangannya, bagaimana proyeksi ke depannya. Jangan sampai Anda ngelihat di sini pembahasan bagus langsung dibeli, lihat pembahasan jelek langsung dijual ya. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menyalahkan. Karena itu saya tekankan sekali lagi, apa yang kami sampaikan di sini sifatnya adalah prediksi dan opini pribadi. Jadi Anda putuskan sendiri, Anda analisa sendiri ya. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ini adalah promo untuk besok ya. Jadi hanya penonton DevTalk malam ini yang nonton, yang tahu lebih dulu sebelum ini habis. Anda memang berminat ya, jangan menunggu lama-lama, langsung kontak admin di WA ataupun Telegram. Dan sekali lagi, yang mau join PTR dan Peers, pastikan Anda sudah tahu basic-basic mengenai trading dan investasi saham. Jangan sampai Anda pengen join PTR atau Peers mau diajarin. Kita nggak, di sini bukan sekolah atau seminar, bukan ya. Ini adalah advisor ya, advisor. Tahu ya advisor itu apa? Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk DevTalk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.